fast. I was wondering if you'd back down to the turnoff. Any chance you could back up? Sure. Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Cool Pursuit. Film ini menceritakan tentang seorang petugas kebersihan salju di jalanan pegunungan sekaligus kepala keluarga. Dan dia menjadi sangat murka karena putra satu-satunya dibunuh oleh kelompok gangster dengan menyuntikkan sebuah heroin dosis tinggi hingga menjadi overdosis dan akhirnya meninggal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Niles Coxman yang sedang menjalani pekerjaannya. Sementara itu, di sisi lain, istri Coxman yang bernama Grace sedang menyiapkan makan malam untuk suami dan anaknya yang baru pulang. Saat itu, anak mereka yang bernama Kyle meminta izin pada Grace untuk berangkat kerja sembari membawa mobil mereka. Coxman yang percaya terhadap Kyle tentu mengizinkannya. Dad, thank you. Have a good one. Ternyata malam itu merupakan malam di mana Coxman mendapat sebuah penghargaan sebagai warga terbaik di wilayah Kyo. Di hadapan para warga, Coxman pun mengucapkan beberapa patah kata dan berterima kasih karena mereka memilihnya sebagai warga teladan. When you drive the same road day after day, I'm very honored to be named Kehoe Citizen of the Year. Di waktu yang bersamaan, Kyle yang sedang menjalani pekerjaannya di bandara tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok pria yang langsung menculiknya. Hey kid, how was your day? Kyle? Kyle! Ternyata di dalam mobil, pria berambut putih yang bernama Speedo ini sudah ada rekan Kyle yang bernama Dante dengan keadaan babak belur. Meskipun Kyle melakukan perlawanan, tapi Kyle dengan mudah berhasil dilumpuhkan dengan sengaja diberi suntikan narkobi oleh Speedo. Melihat hal itu, Dante pun berusaha keras untuk bisa keluar dari dalam mobil dan kabur melarikan diri. Keesokan harinya terlihat bos dari para bandar narkobi kelompok Viking yang merupakan gangster terkujam pemegang sebagian wilayah Kyo sedang bersiap-siap mengantar anaknya sekolah. Bos para Viking itu bernama Trevor Calcott. Sebelum mengantarkan anaknya yang bernama Ryan Calcott, Trevor yang sangat menyayangi putranya mengingatkan agar putranya baik-baik saja di sekolah. I gave you Lord of the Flies for your birthday. Well, and that's too bad. Di tempat lain, Kyle digotong oleh Speedo dan rekannya keluar dari dalam mobil dan meninggalkannya di sana seorang diri. Saat Coxman sedang menjalani pekerjaannya, dia dibuat kaget oleh kabar dari Grace yang mengatakan kalau Kyle ditemukan telah mati. Setibanya di rumah sakit, setelah menjalani otopsi, dokter menyimpulkan kalau putra mereka mati akibat overdosis. Merasa kalau Kyle bukanlah pengguna narkobi, Coxman pun sontak menjelaskan pada polisi di sana kalau sepertinya anaknya dibunuh oleh orang lain. I'll be turning it over to Vice and Narcotics. What are you gonna do? He wasn't a druggie.
Akan tetapi, para polisi tidak percaya dengan perkataan Coxman dan hal itu membuat Coxman sangat bersedih, apalagi saat dia melihat untuk terakhir kalinya jasad Kyle sebelum dikuburkan. Dengan penuh rasa kecewa, Coxman pergi ke gudang menenggak sebotol alkohol dan berniat untuk melakukan aksi bunuh diri. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, Dante yang ada di situ menghentikan perbuatan Coxman. Okay. I'm really sorry. Pada kesempatan itulah, Dante mengatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kematian Kyle yang disebabkan olehnya. Ternyata Dante diam-diam mencuri 1 kilogram kokain milik Viking yang membuat Trevor marah dan mengutus anak buahnya untuk menghentikan Dante. Salahnya di sini, nama Kyle disebut oleh Dante yang membuat kelompok Viking mengira kalau Dante juga ikut terlibat dalam kasus tersebut. And you get the hell out of here. Speedo! There's a guy named Speedo. Mengetahui kalau anaknya memang dijunuh dan tidak salah, Coxman meminta Dante agar memberinya sebuah nama siapakah yang telah berani menghabisi anaknya. Akhirnya Dante menyebutkan sebuah nama, Speedo, seorang anggota Viking yang memiliki klub mewah. Tanpa membuang waktu, Coxman segera pergi ke klub itu dan menemui Speedo dengan berpura-pura sebagai pembeli yang ingin membeli barang haram kelompoknya. Setelah bertemu dengan Speedo dan memastikan kalau pria itu telah menghabisi anaknya, Coxman tidak segan-segan langsung menghajar Speedo. Speedo yang kalah dalam pertarungan singkat itu pun pingsan dan dibawa oleh Coxman ke dalam mobilnya. Setelah memeriksa ponsel milik Speedo, Coxman meminta Speedo memberitahukan siapa yang menyuruh Speedo untuk menghabisi Kyle. Limbo? Limbo. Is that him? That Limbo? Mengetahui kalau hal itu merupakan suruhan dari seorang pria yang bernama Limbo, Coxman pun langsung menghabisi Speedo dan mencari keberadaan Limbo. Sebelum melancarkan tugas selanjutnya, Coxman membungkus jasad Speedo menggunakan sebuah kawat dan menjatuhkannya ke sungai. Keesokan harinya, Coxman yang baru pulang melihat istrinya yang duduk termenung tanpa memperdulikan Coxman. Speedo's missing. Sementara itu, di sisi lain, Trevor mendapat informasi dari anak buahnya yaitu Dexter tentang hilangnya Speedo. Hal itu pun tentu membuat Ryan bertanya-tanya pada sang ayah, siapakah Speedo? Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab oleh Trevor kalau Speedo adalah salah satu anak buahnya. One of my employees. But you would know about him because we don't talk about business on the way to school, do we? Saat dalam perjalanan, Trevor sangat emosi karena Dexter memberi bekal anaknya dengan makanan yang tidak bergizi. I had no hand in this. Di waktu yang sama, terlihat seorang kepala polisi yang bernama Gibb sedang menjelaskan pada seorang polisi baru wanita di wilayahnya yang bernama Kim Dash. Di situ, Gibb menjelaskan kalau di wilayah mereka, barang haram seperti opium, heroin, dan narkoba dijual bebas di pasaran karena sang bandar selalu membayar pajak yang besar demi membangun kota itu. It's a real word, you know, Coxman. What do you think about that? Citizen of the Year. Perkataan Gibb pun sontak membuat Kim heran, apalagi saat dirinya akan menghentikan para pengguna godong limo. Dia justru dilarang oleh Gibb. Yeah, it's legal to purchase, legal to smoke. Tend to survive and advance in Keyhole. The values of them giving us the finger? Here, you want to get your Dirty Harry on? Saat malam harinya, Coxman yang tidak bisa tidur karena terus mengingat kematian putranya, dia pergi ke gudang untuk merakit senjatanya.
Setelah itu, Coxman kemudian pergi ke toko butik milik Limbo yang berniat untuk menghabisi pria itu. I'll throw in the veil at no extra charge. Oh, elegant, right? Oh, no, I am. Second. Limbo yang tidak mempunyai rasa curiga sedikit pun terhadap Coxman tentunya membiarkannya masuk dan melihat keadaan sekitar. Saat emosi Coxman tidak terbendung, tanpa diduga Coxman langsung menghajar Limbo. Sebelum menghabisinya, Coxman menanyai Limbo, siapakah orang yang menyuruh Limbo untuk menghabisi Kyle. Disitulah Coxman mendapat sebuah nama, yaitu Santa. Dia merupakan salah satu anak buah Trevor yang kehilangan kokoingnya. Setelah menghabisi Limbo dan membuang jasadnya ke sungai, sama seperti yang dilakukan pada Speedo, Coxman kembali pulang ke rumahnya untuk menemui Grace. Di situ, Grace yang memberi beberapa pertanyaan pada Coxman tentang putra mereka, dan Grace mengatakan kalau Coxman di sini sangat tidak mengenal putra satu-satunya. Lalu Grace pun memutuskan untuk pergi keluar dari rumah. He posted his favorite movies. Do you know those? Di waktu yang bersamaan, Trevor tampaknya sangat emosi karena barang miliknya telah hilang, tidak tahu kemana. Melihat hal itu, mantan istri Trevor, yaitu Aya, mencoba memperingatkan Trevor untuk menahan emosinya. You might find this hard to believe, but I've got more important things to do. Earning the money to pay for him. And buy him every single goddamn gym bag he'll ever need. Bukannya menuruti permintaan Aya, Trevor yang seharusnya mengantarkan Ryan ke sekolah, marah besar sebab kunci mobil mewah miliknya telah hilang. Oleh karena itu, Trevor menyuruh Aya untuk memberi Ryan makanan yang bergizi, karena Ryan dalam beberapa hari ke depan akan tinggal bersama Aya. Here's my counter offer. 14 days with me and none with you. Let's see what your lawyer thinks about that. Setelah kepergian Aya, Trevor yang mendapat kabar dari anak buahnya yang bernama Mustang kalau Limbo juga hilang. Dia sangat marah besar dan kemudian menyuruh sebagian anak buahnya agar mencari Limbo. Don't worry about it. He'll get over it. Sementara itu, menurut informasi dari Limbo, Coxman pergi ke bandara untuk menunggu seorang pria yang bernama Santa. Saat pria itu berhasil keluar dan memasuki mobilnya untuk pergi ke suatu tempat, diam-diam Coxman mengikuti Santa dari belakang. Dirasa dia mempunyai cara lain, Coxman sengaja memutar jalan untuk menghalau Santa dari depan. Disitulah Coxman kemudian keluar dari mobil truknya dan menghampiri Santa untuk menyuruhnya agar mundur melalui jalur lain. Santa yang terburu-buru itu pun kemudian memberi Coxman sejumlah uang yang membuat Coxman langsung menghajarnya. Setelah melakukan pertarungan singkat, Santa yang kalah dalam pertarungan itu babak belur dan dibuat bertekuk lutut oleh Coxman. Sebelum menghabisi pria itu, Coxman kembali menanyai siapakah yang menyuruh Santa untuk menjunuh putranya. Kemudian Coxman membuang 10 kg kokain yang dibawa Santa sebelum pada akhirnya membuang jasad Santa ke sungai. Keesokan harinya, Coxman mendatangi kediaman seseorang yang disebut Wingman untuk mencari siapakah bos dari Santa. Tampaknya kedatangan Coxman ke situ tidak disambut baik oleh istri Wingman yang bernama Ann, karena Ann mengira Coxman datang membawa masalah. Đứng ngồi đó. She thinks you're one of the guys from the old days. Setelah menenangkan sang istri, Wingman memberi informasi pada Coxman kalau bos dari Santa adalah seorang pria yang bernama Viking, Trevor Calcott. Wingman lalu menjelaskan kalau Trevor sendiri melanjutkan usaha ayahnya dan menggantikan ayahnya memimpin kelompok Viking dan memperjualbelikan narkoba. How do I find this Viking? Gone as far up the ladder as you're gonna go on this. We'll see. Di situ diketahui kalau Wingman ini ternyata adalah ayah dari Coxman yang bernama Brock Coxman.
Kemudian Wingman yang tahu kalau Coxman telah menjunuh 3 orang kelompok Viking, lalu dia menyuruh Coxman untuk tidak lagi menyelidiki kasus tersebut. Grace? Sementara itu, di tempat lain, Trevor memarahi Dexter karena menganggap kalau ketiga anak buah Trevor yang hilang telah mencuri kokain miliknya. One guy can disappear. I don't think so. Maybe they were all in it together. With 10 keys of coke? Disitulah Trevor mengingat kalau sepertinya ini semua adalah orang Indian yang ingin kembali menguasai wilayahnya. Karena semenjak orang Indian itu datang, ayah Trevor justru membagi wilayahnya dengan ketua Indian yaitu White Bull untuk mendagangkan narkoba. Diketahui White Bull memberi sebuah taring macan pada ayah Trevor sebagai kesepakatan mereka. Kali ini Trevor yang menganggap kalau White Bull telah berkhianat, dia pun berniat mengembalikan taring macan tersebut kepada mereka. It's time we give it back to him. Beberapa waktu kemudian, Sly, anak buah Trevor yang mendapat tugas untuk mengembalikan taring macan itu, terlebih dulu bersantai di sebuah coffee shop bersama anaknya yang bernama Bonnie. What can I do for you two? You could sit down with us. Why? You look this good in sunlight. I gotta see you after dark. Okay. And for you? Yeah, that's funny. All I can see in here is you. Setibanya di bandara, sembari menunggu orang Indian itu muncul, Sly meminta anaknya menceritakan bagaimana dia bisa meniduri seorang pelayan hotel hanya dengan $20 saja. Di situ Bonnie langsung menjelaskan bahwa semua pelayan hotel itu miskin dan tidak mempunyai uang. Oleh karena itu, sebelum tukang bersih-bersih hotel tiba, mereka harus membuka semua pakaiannya dan menaruh uang $20 pada batang kemaluan mereka. Dengan begitu, si wanita pelayan hotel pasti mau untuk tidur bersamanya. I hang a clean the room sign on the door. Pay attention to the details here, to all the hard thought. Right on my Jimmy. Boom. Just a 20? Get into the maid's eyes. Right? If I don't, she backs right out of that. Setelah menjelaskan semua ilmunya itu, mereka berdua yang melihat kalau orang yang mereka cari sudah nampak di hadapan mereka dan hendak pergi, mereka pun segera mengikuti orang itu. Tanpa membuang waktu lama, Bonnie dan juga Sly berhasil menculik orang Indian yang bernama Simon Legrew. There's 31 maids in the whole country worth banging. They see one flaw, quality control. Kemudian Simon pun dibawa ke hadapan Trevor dan kelompoknya untuk dihajar habis-habisan. Dan di situ secara mengejutkan, Trevor yang emosi justru seketika langsung menghabisi Simon. Keesokan harinya, jasad Simon digantung di sebuah papan jalan dan hal itu membuat Gibb yang melihatnya begitu mual. Dari kejauhan terlihat White Bull bersama kelompoknya tampak bersedih karena bisa-bisanya Simon mati secara mengenaskan. What are we going to do? Okay, let's go home to Denver. Ternyata Simon adalah anak kandung dari White Bull. Oleh karena itu, mengetahui kalau ini semua perbuatan kelompok Viking, dari kalung taring macan yang tergantung bersama jasad Simon, White Bull bersama kelompoknya berniat untuk balas dendam. Malam harinya, Kim yang mendapat informasi dari mantan pacarnya yaitu Kurt tentang Simon pun menyimpulkan kalau sepertinya di daerah mereka telah terjadi perang antar geng. Mengetahui hal tersebut, Gibb yang tidak mau ikut campur menyuruh Kim untuk menyerahkan kasus itu ke divisi lain. Well, my 30 years experience tells me that. So what are we gonna do about it? Kurt's a big boy. Sementara itu, Coxman yang mendapat informasi dari ayahnya kalau dia bisa menyuruh seorang asasin yang dikenal dengan sebutan The Eskimo untuk menghabisi Trevor. A hitman? How do I know when it's done? You buy the Eskimo a train ticket. Speedo Viking Eskimo. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Coxman berhasil bertemu dengan Eskimo dan membawanya ke sebuah hotel. Disitulah Coxman memberi Eskimo 2/3 uangnya sebagai uang muka untuk menghabisi Trevor. Kemudian, Eskimo pun mendatangi kediaman Trevor dan justru meminta Trevor mentransfer sejumlah uang karena dia mempunyai informasi rahasia. Secara mengejutkan, di situ Eskimo mengkhianati Coxman yang dia kenal sebagai Wingman.
Di hadapan mereka semua, Eskimo mengatakan kalau dia baru saja disuruh oleh Wingman untuk menghabisi Trevor. Setelah mendapat semua informasi yang dia butuhkan, secara tidak disangka Trevor justru menghabisi Eskimo. Sebelum membuang jasad Eskimo, terlihat dua orang anak buah Trevor yaitu Mustang dan juga Dexter justru bercumbu mesra. You can't take me a double. Hey. Then double it in this. Beberapa jam kemudian, Trevor bersama kelompoknya pergi menghampiri Wingman dan membawanya ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, Wingman yang terus-menerus ditanyai tentang Eskimo, dan karena tidak mau membahayakan Coxman, Wingman terus menutup mulutnya dan justru mengaku kalau dialah yang sengaja menyewa Eskimo dan membuang 10 kg kokain milik Trevor. Where's my cocaine? I flushed it down the toilet. That's how you go out strong. Sementara itu, di markasnya White Bull, dia terus memikirkan tentang kematian anaknya yang sangat tragis. Tidak percaya kalau Viking berani bertindak sejauh itu. Dengan apa yang telah diperbuat Viking, White Bull menyatakan darah harus dibayar dengan darah, dan anak harus dibalas dengan anak. A son for a son. Beberapa waktu kemudian, Coxman yang mengetahui kalau Eskimo sudah mati dibunuh oleh kelompok Viking, dia memutuskan untuk bertindak sendirian, di mana kali ini terlihat Coxman yang berniat menculik Ryan, putra Trevor, di sekolahnya. Di markas, Trevor mendapati kalau orang Indian yang mereka habisi sebenarnya tidak bersalah, dan kini dia takut White Bull akan membalas atas kematian anaknya. Mendengar hal tersebut, Dexter pun memberi saran pada Trevor untuk meminta maaf. Karena sarannya tidak masuk akal, Trevor yang merasa diremehkan justru menembak Dexter di hadapan Mustang. Di tempat lain, di kantor polisi, Kim yang mendapat informasi tambahan dari Kurt tentang anak Coxman yang mati dengan tidak wajar, ditambah Simon, anak dari White Bull, yang mati secara mengenaskan. Dia mencurigai semua ini ada kaitannya dengan 3 orang kelompok Viking yang mereka temukan. Dengan informasi tersebut, Kim segera menghampiri Coxman dan memberinya beberapa pertanyaan. Beruntungnya di situ Kim tidak mendapat barang bukti apapun yang berkaitan dengan kasus yang sedang dia tangani. I don't understand why you're here. I don't think your son was a junkie. You can't help me. I got work to do. Di waktu yang bersamaan, terlihat Sly membawa potongan kepala Dexter ke hadapan kelompok White Bull sebagai permintaan maaf dari Viking. Melihat hal tersebut, White Bull yang emosi pun menghabisi Sly saat itu juga. Sementara itu, di sisi lain, terlihat 2 orang anak buah White Bull sedang menunggu Ryan dan berniat untuk menculik Ryan. Tanpa mereka ketahui, Coxman yang juga berniat untuk melakukan hal yang sama dan berhasil dengan mudahnya menculik Ryan dan membuat 2 orang Indian yang mengetahuinya segera mengejarnya. Untung saja berkat lalu lintas yang cukup ramai membuat 2 orang anak buah White Bull terjebak dan Coxman berhasil lolos. Seatbelt. Mengetahui hal tersebut, White Bull berniat untuk menyelidiki siapakah orang yang membawa Ryan ini. Tidak lama dari itu, mendengar ponsel Sly yang berdering, anak buah White Bull yang bernama Torpe ini langsung mengangkatnya. Answer the phone. Hello. Trevor yang mengetahui kalau putranya diculik segera memerintahkan kelompoknya untuk mencari tahu siapakah orang yang telah berani menculik putranya tersebut. Tidak lama kemudian, ayah datang dan langsung memarahi Trevor karena akibat perbuatan Trevor, anak mereka kini dalam bahaya. I guess you won't be doing that again. Di waktu yang bersamaan juga, Torpe bersama kelompoknya pun berniat untuk mendatangi Bonnie. Karena mendapat informasi dari salah satu anak buah Trevor yang berkhianat kalau Bonnie sedang berada di sebuah hotel.
Saat Bone akan melakukan rencana bejatnya untuk meniduri si pelayan hotel, Thorpe bersama para Indian lain segera memasuki hotel tersebut dan langsung menghabisinya. Beberapa waktu kemudian, demi melancarkan aksi balas dendamnya, White Bull bersama semua kelompoknya pergi menginap di sebuah hotel mewah di wilayah Kyo. Sementara di tempat lain, meskipun Ryan sadar kalau dirinya telah diculik oleh Coxman, Ryan yang menganggap kalau Coxman orang baik pun tidak ada niatan untuk kabur. Dan justru Ryan menyuruh Coxman untuk membacakan sebuah cerita agar dirinya bisa tertidur. You were going to sleep. Di rumahnya, Trevor dihampiri oleh tukang bersih-bersih sekolah Ryan yang menjelaskan kalau pria yang menculik Ryan adalah Coxman. Sayangnya, setelah mendapat informasi tersebut, Trevor justru menghabisi si petugas kebersihan itu. Di sisi lain, White Bull bersama kelompoknya sedang bersenang-senang menikmati suasana di sekitaran hotel. Terlihat anak buahnya yang bernama Avalanche kini bersiap-siap untuk melakukan terjun bebas menggunakan sebuah parasut. Kembali ke Coxman, saat sedang memantau perburuannya, Coxman yang melihat mobil milik kelompok Trevor ke arahnya, dia pun segera menghubungi Trevor dan mengajaknya untuk bertemu serta menjelaskan kalau Ryan baik-baik saja. It's gonna take me about 3 hours. Setelah Trevor tiba di rumah Coxman dan menggeledah rumah tersebut, Trevor bersama kelompoknya hanya mendapati tas Ryan. Mengetahui kalau Ryan dibawa oleh pria itu, Trevor segera pergi ke lokasi yang diberitahu Coxman. Beberapa saat kemudian, ternyata orang yang berkhianat pada Trevor itu adalah Mustang karena dia ingin balas dendam atas kematian Dexter. Karena saat ini Mustang memberikan informasi pada para Indian kalau Trevor akan bertemu dengan Coxman di Open Road Garage. Sebelum kelompok Trevor datang, Coxman menyuruh Ryan untuk bersembunyi, mengikuti perintahnya, dan jangan keluar sebelum orang lain menjemputnya. Tidak lama dari itu, saat Trevor keluar dan hendak ditembak oleh Coxman, tiba-tiba salah satu anak buah Trevor memergoki aksi Coxman. Saat Coxman dibawa dan hendak dieksekusi oleh Trevor, secara mengejutkan muncul para Indian kelompok White Bull yang langsung menyerang mereka. Kejadian itu pun membuat sebagian dari kedua kelompok itu mati. Dan melihat hal tersebut, White Bull pun keluar dari mobilnya dan berusaha untuk menghabisi Trevor. Saat itulah Coxman dengan menggunakan alat berat sengaja memotong sebuah pohon yang langsung dia jatuhkan ke dalam mobil Trevor dan disusul oleh timah panas yang didaratkan oleh White Bull. Ketika di perjalanan, Coxman yang sedang menaiki mobil truknya tiba-tiba didatangi oleh White Bull yang langsung masuk ke dalam mobilnya sembari menodongkan senjatanya. Malam harinya, Gibb bersama Kim datang ke tempat kejadian terjadinya pembantoyan. Di situ, Kim melihat kalau Ryan keluar dari dalam garasi dan mengendarai sebuah alat berat. Kembali ke Coxman, ketika masih di dalam perjalanan, White Bull yang merasa Coxman tidak berbahaya, dia pun meletakkan pistolnya. Saat itulah tiba-tiba mereka berdua terkejut ketika melihat ada seorang pria yang akan mendarat menggunakan parasut dan mendarat tepat di depan mobil truk penyapu salju Coxman. Ternyata pria tersebut adalah Avalanche yang langsung masuk dan tergiling di mobil penyapu salju. Kemudian film pun berakhir.